Jadi bener-bener nggak ada kreativitas di depan nih, nggak ada apa ya. Justru gue mau point out si Lautaro sih. Bukan point out secara positif ya. Milano never had a king, they have God. Waduh. Sombongnya dikasih makan ya, egonya dikasih makan. luar biasa. Gambar singa lagi abis menang. Dia kalau udah di sini dikejar-kejar ormas Andra Ibra. Syirik. Ya, Makin panas. Ini Pirlo harus sih buktiin pelatih boneka ini. iya. Ayo Pirlo. Wey, benvenuto di Calcio. Kali ini kita akan membahas review Giornata 4 dan review Giornata 5. Oke? Stay tune. Jangan lupa subscribe. Yo, balik lagi di Espresso, sebuah obrolan sedikit pahit tapi apa? Buram sih? Tapi gue ngeliat kejadian tadi opening hostnya lucu banget. Asli. Yo, lucu. keren itu. Main muda. Buka tua. Baru pindah. Gila. Oke, kita akan membahas ini yang banyak di request nih. Ya. Review Giornata 4. Nah, betul. Dibuka oleh kemenangan fantastis Napoli. Buat yang minggu lalu nonton, Bung ini prediksi apa? Atalanta. Mas Adit Atalanta. Wanda Atalanta. Saya sendiri Napoli. Ya. Oke. Victor Osimhen, Bung. Gimana, Bung? Ini ngagetin sih yang 4-1. Ada Politano, golnya Lozano ya, gol 2 gol pertama ya. Ya. Lozano. Ini memang cukup kagetin sih, tapi gua rada bingung sebenarnya sama si Gasperini. Kenapa dia nggak mainin Hateboer sama Freuler ada di bench loh? Nah, itu kan habis National League. Ya tetap gitu loh, lu lawannya Napoli. Tapi di pertandingan itu yang digarisbawahi adalah man to man markingnya Napoli, keren banget. Bukan masalah itu, maksudnya De Roon tuh nggak bisa kerja sendiri gitu loh. Oh. Dia kan memang tipe yang pekerja keras, cuman di kanan itu penetrasi itu jelek gitu loh. Yang di kanan siapa sih yang dipasang itu De Pauli aja. Pauli diceng-cengin sama Endro. De Pauli. Iya, De Pauli maksudnya timpang gitu loh. Kan memang Atalanta main dengan skema 3 back, terus apa namanya 3-4-3 lah gitu kurang lebih lah. Gitu Yeah. kan. Tapi biasanya kan memang nusuk wingnya itu kan lumayan gitu loh. Ini nggak ada Hateboer tuh kayak terus defense-nya juga kacrut banget itu. Ya karena ada Pauli terus belakangnya si Toloy. Iya. Loy si Toloy itu kan Tidak bisa, lambat Bung. sekali. Tuh cukup. Soalnya untuk menjaga seorang Osimhen Wah susah, itu Bung. sih susah Iya, banget. Iya. Expected goals-nya juga Napoli memang ya tinggi 1,17 berbanding dengan 0,64. Ini cukup ngagetin si Atalanta main buruk gitu loh. Dan pas babak kedua itu gue berharap si Hateboer dan Freuler itu main, tapi enggak ternyata sampai habis. Akhirannya golnya cuma dari Mas Lamers doang. Mas Lamers. Sam Lamers. Apa yang diharapkan? Maksudnya untuk comeback di babak kedua ya udah susah banget gitu loh. Menurut lu gimana dong Napoli Atalanta dong? Emang mengejutkan sih. Gue lebih ke kok Atalanta bisa ya ngegolin cuma 1. Udah itu aja sih. Sisa emang kayak Napoli mungkin istirahat kali, banyak istirahatnya kali. Iya sih. Dan gue pikir ini kayak apa ya? Kemenangan yang apa sih kayak ngagetin doang gitu loh. Cuman kayak luck. Gue kira ini faktor lucknya Napoli. Gue kira. Tapi ternyata statistiknya juga shotnya Napoli itu lebih banyak. On targetnya aja tuh 11. Ini kalau menurut si understat.com 11 gitu loh. Berbanding Atalanta cuma 4 ya. Jadi gol cuma 1. Dia 11 yang jadi gol 4 gitu loh. Efektif banget ini tim. Tapi Lozano sih nggak Osimhen lah, sorry. Yang membuka ruang untuk gol-gol itu loh si Iya, Osimhen. dimakan banget itu sisi kanannya. Ya udahlah. Lanjut ke pertandingan selanjutnya. Terima. Gitu. Yang jam berapa tuh? Abis Atlanta itu derby ya? Derby malamannya sih. Oh iya, derby bareng sama Sampdoria Lazio. Nah, Sampdoria Lazio dulu deh. Ya, Udah boleh. Lazio. Ya itu emang emang habitatnya kayaknya kalah 0-3 itu Lazio menurut gue. Habitat. Jadi tidak terlalu mengagetkan lah. Lagi pula Quagliarella-nya juga lumayan oke. Gol pertama kan dia tuh. Ya. Udah sih nggak terlalu ngikutin kalau Lazio main. Lagi pula ya emang udah ketahuan
balik lagi ke habitatnya, nature-nya itu udah di situ. Waduh. Mentang-mentang Ranieri. Iya. Mentang-mentang pelatihnya Gue Ranieri. bercanda men, sumpah enggak. Expected goalsnya juga Sampdoria tinggi ya 1,83 berbanding 0,45. Ya, Tapi kan emang tanpa seorang Immobile itu Lazio susah lah. Iya, itu gara-gara pas lawan Inter ya. Itu merah. Iya sih itu. Cuman memang shot on targetnya cukup ngagetin sih. 7 berbanding 0. Waduh. 7 untuk Sampdoria, 0 banding Lazio. Jadi bener-bener nggak ada kreativitas di depan nih, nggak ada apa ya? Kayak nggak bisa nemuin celah. Lu shot on targetnya nggak dapet gitu loh. On target ini menurut Understat dan shot ya biasanya dapat 10 itu mungkin yang kemana-mana gitu loh. Berarti bisa di summary-in ya emang Immobile sentralnya gitu. Sentral kan. ya. Tokoh Immobile sentral sentris ya. nih. Wah. Iya. Dan maksudnya ini apa ya? Nggak ada ancaman berbahaya gitu logikanya ya. Kalau on targetnya aja 0 gitu. Berbahaya buat kiper ya. Makanya expected goalsnya juga tadi kecil. Mungkin pikiran Lazio tuh udah di Champions League saat itu ya. Iya bisa menang sih. Lu jangan bergaya Lazio musim depan. Bisa gak? Oke, kita lanjut ke derby della Madonnina. Ini nih. Senang sekali Anda. Enggak kok. Males gue diundang Biasa pas kelar menang derby ya. Nah, di pertandingan itu sebenarnya kalau tadi gue ngobrol sama Aldo di depan tuh jual beli serangan cukup adil sebetulnya ya. Apalagi di babak pertama Inter sebetulnya lumayan beberapa kali dapat celah lah. Ya untungnya sih Donnarumma masih oke dan Simon Kjaer lagi-lagi beberapa kali memblok seorang Lautaro dan terjadi pelanggaran yang sangat diprotes tuh. Ya, gue dari kacamata itu yang Lukaku ya. Yang Lautaro kan Kjaer Mana nih? yang depan kotak penalti. Oh itu ya. Kjaer kan udah kartu kuning tuh sebelum itu. Iya kayak udah kartu kuning. Tapi memang dari kalau lihat dari statistiknya nih ya, bahkan expected goalsnya Inter lebih tinggi sebenarnya. 2,55 banding 2,06. Memang beda tipis. Milan lebih ada faktor lucknya. Penaltinya Ibra ketahan terus bolanya rebound ke dia. Iya. Gol dan kedua golnya Ibra tuh memang gol yang waktunya tuh juga nggak beda jauh gitu loh. Jadi memang Milan tuh masih mental naik, mental naik. Nge-hype. Inter juga masih belum dapat di menit-menit awal, di menit-menit segitu tuh kayak belum dapat belum panas gitu loh ibaratnya. Jadi langsung kena speednya pemain Milan, kena golnya kan kayak gitu kan, Ibranya kosong lagi kesalahan dari Kolarov gitu loh. Nah, kita tanya itu nih yang kita omongin. sama Makanya mantannya. katanya Kolarov. Mantannya nih. Mantannya gimana? Kolarov ngapain gitu, ngejagain Ibra gitu kan. Maksudnya menurut gue sih to be fair Ibra aja sih pembedanya. Menurut memang. gue itu. Iya. Ditambah backnya itu Kolarov jadi back sih itu worst skenario banget. Iya, memang menurut gue sih. Di Roma kan juga di kiri gitu. kan. Iya. Jadi back tengah. Sayang banget tuh. Tapi memang yang harus gua garis bawahin tuh performnya Lukaku sih. Iya, Kemarin itu orang bikin gua tegang 90 menit sampai menit terakhir mau peluit akhir aja tuh dia masih yang back heel gitu kan, itu tuh masih ketangkep, itu aja masih bikin deg-degan. Bahkan Kjaer pun kemarin menurut gua nggak bisa tuh dia iniin Lukaku sampai akhirannya pas babak kedua Pioli mungkin ada instruksi lagi, akhirannya Casey yang disuruh ngecover Lukaku itu baru rada aman. Diganti sama Krunic. Gara-gara udah kartu kuning. Justru gue mau point out si Lautaro sih. Bukan point out secara positif ya. Kayak kurang permainannya kemarin menurut gue. Iya, Lautaro Derby, itu iya. kayak nggak keluar lah permainannya, entah Milannya mainnya bagus atau apa. Pula juga yang seru juga kemarin tuh Achraf Hakimi yang kita tadi omongin versus Theo Hernandez. Theo, itu ya, tuh dia. bener-bener seru sih. Nonton tuh gue. Duel seimbang, mungkin beberapa faktor Hakimi lebih baik, tapi ada beberapa faktor Theo juga lebih baik gitu loh. Setipe ya. Sama-sama nggak bisa bertahan juga. Yang sama nggak bisa hancur kalau bertahan. Iya. Itu ideal lah emang Hakimi di kanan, Theo di kiri. Memang udah pasti bakal Iya, Itu kalau- seru banget. itu bakal sampai akhir musim menarik tuh pertemuan keduanya gitu loh. Tapi pertandingan itu kayak cuman di sisi kiri pertahanan Milan doang serunya, di kanannya Calabria Perisic. Ya dua-duanya juga Calabria. Sebenarnya Calabria juga mirip-mirip Theo ya. Maksudnya dia nyerang tuh lebih kelihatan tapi Sosokan doang itu Calabria, sosokan mau penetrasi. tapi dia salah satu pemain yang perform kemarin pas Inter menurut Iya. gua. Dia Iya, karena
Perisiknya jarang turun. Iya, Perisic tuh Iya, nggak karena- bisa defense, jelek lah defense-nya. Perisic di gitu. wingback ditaruhnya jadi kayak Calabrianya lebih kelihatan menurut gua. Bahkan shot on targetnya juga Inter lebih besar kemarin. Nah, 6 berbanding 4, shot biasanya Inter 19, Milan juga cuma 11. Expected goalsnya tadi udah ya 255 banding 2,06 gitu loh. Jadi Dan di apa pertarungan di lini tengahnya nih bener-bener petarung lawan petarung yang gue lihat ya kan? Betul, seru tuh. keras Kayak- itu. Kayak si Benacer, Barella, Vidal itu kan Vidal itu. Gila masih ada ternyata. Kurang Masih ajar itu ada orang. Vidal. Tapi gue pas nonton itu ya memang kalau di match itu aja ya gue kesel banget sama Vidal gitu loh. Tapi memang kalau ngomongin sepak bola ya memang ada pemain yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan kotor. Ya memang dia dan dia terbaik dalam hal itu menurut gue gitu loh. Mancing-mancing emosi, ngebody orang, tackle orang gitu loh yang mutusin serangan tapi berani ambil resiko gitu loh. Itu kan ada tuh yang pas pertama dia beruntung nggak kena kartu kuning, akhirannya kena ya. gitu loh. Dan Vidal tuh setelah kartu kuning pasti berubah tuh. Berubah mau nggak mau. Dia nggak mau tobat. Istighfar. Harusnya di usia matangnya yang enggak. Tapi emang derby ya derby gitu. Maksud Iya. gua pertarungan-pertarungan kayak gitu emang yang dicari. Iya. Tapi kalau misalkan Brahim Diaz main gitu ya, bisa kena kartu merah Vidal. Karena itu pemain yang menurut gua coba dimainin gitu, gantiin siapa misalnya masukin Brahim, lu nyari foul tuh cepet. Karena dia apa ya, lincah gesit, gampang apa orang pasti bakal nekel dia atau kayak gimana. Jadi gampang untuk dijatoin lah istilahnya jadi kayak foul. gitu. Nah, itu by foul tuh bisa kalau mau nyari kayak gitu. Ya itu kan part of taktik, nggak masalah juga. Iya. Bagaimana? Sudah puas Bung Romji dengan derby? Ya kita tunggu yang derby keduanya, langitnya masih merah apa biru. Sis. Dan tweetnya Ibra yang paling anjing. Iya asli. Milano never had a king, they have God. Waduh. Sombongnya dikasih makan ya, egonya Iya, dikasih makan luar Ibra biasa. tuh. Gambar singa lagi habis menang. Dia kalau udah di sini dikejar-kejar ormas Andra Ibra. Syirik. Ya oke, terus Oke, lanjut Crotone Juve. Ya ini nih. Saya sempat bilang kayaknya Juve susah menang nih. Crotone Lawan karena Crotone. lapangan juga nih bisa jadi. Tapi emang ya permainan Juve bikin ngantuk gak sih lawan Crotone ya? Iya, gua nonton sih itu. Meskipun ya pelanggaran Chiesa tuh 50-50 lah. Keputusan wasitnya bener atau enggak ya. Iya, Tapi di luar itu gimana gitu lawan Crotone lu Ya, yang ngagetin itu adalah ya ini statistiknya ya, expected goalsnya itu 140 untuk Crotone, Juve cuma 158. Maksudnya itu Crotone itu punya peluang yang sama untuk bikin gol gitu loh. Maksudnya dari segi ininya. orang awal-awal babak pertama aja udah itu kan. Maksudnya bisa nyerang gitu Iya, sampai dapat penalti. Penalti si Simi itu kan akhirnya. Simi. Namanya aja Simi striker. Simi. Terus akhirannya Morata tuh. Ya, pas golnya Morata sih memang pas gue lihat di match itu ya itu memang tipikal gaya golnya seorang poacher banget sih. Iya. Tapi asisnya Di Chiesa garis juga gitu oke. loh. Heeh. Itu yang di Fiorentina jarang ketemu tuh. Chiesa ngasih umpan ada yang Ada yang nemuin. ada yang Tapi ya udahlah. Kado indah lah buat Chiesa. Iya, meskipun di saat itu juga dia di pertandingan itu juga dia kartu merah ya. Iya, iya. Terus si Juve juga mainin beberapa pemain muda juga ya, maksudnya kayak si siapa Portanova, Nah, si kenal. kenal gitu. Maksudnya ini nama-nama baru nih sama ini nih Gianluca Prabotan anjir. Prabota. Tapi Prabota sama Pirlo dimainin mulu sih. Iya, makanya nyerang di kiri terus gitu loh. Kayak karena Alexandro belum fit ya. Iya. Ya mungkin better daripada siapa mungkin. Cuadrado yang ditaruh situ. Cuadrado emang udah pasti kanan dia. Iya, sulit. Tapi ini Juve nih ibaratnya di Serie A nih dia belum nemuin performa terbaiknya lah. Belum. Ya kan? Belum. Dan ini cukup sulit sih dengan absennya Ronaldo juga. Karena itu mirip-mirip ada gue lihat ini menurut gue aja subjektif. Ini ada kesamaan sedikit sama Lazio. Jadi lu lama-lama jadi yang satu ya Immobile banget, yang satu ya Ronaldo banget ketergantungan. Dan di setelah laga itu ada isu katanya Dybala ribut di ruang ganti. Gue nggak tahu itu bener apa enggak ya. Karena mungkin dia pengen main ya. Iya tuh. Itu skillful loh, pemain skillful loh. Maksud gue kan Dybala kan bisa jadi pembeda. Tapi kayaknya sama Pirlo gimana? Mungkin Pirlo belum nemuin tempat yang pas ya. Apa gimana? Tahu dari segi taktik kayaknya Pirlo masih belum nemu aja sih menurut gua. Apa emang masih kurang jam terbang ya? Ya, Gua nggak tahu itulah. sih kayak ada deadlock tuh kayak masih aja deadlocknya bisa 15 menit. Kayak gue masih nggak ngelihat sih Pirlo. Belum ngelihat lah. Mungkin masih 5 match, 6 Pirlo match ke mau depan. pelatih boneka dia, pelatih aslinya Igor Tudor. Buset. Enggak, Pirlo
kamu harus menunjukkan ya. Iya, iya. Jangan sampai dia jadi kayak ya emang di sisi lain permainan Juventus pemain-pemainnya gitu ya. Ya kayak ini ada masa transisi juga. Dari yang kemarin senior banyak dilepas gitu. Iya. Terus di sini kan banyak pemain muda nih yang dijadiin andalan sama Pirlo. Masa transisi itu belum mulus gitu. Iya, iya. Karena langsung dikasih pemain muda, langsung pelatih muda juga gitu. Iya, itu dia sih. Belum jadi timnya juga. Belum gitu jadi ya. timnya. Belum jadi timnya. Ya pemainnya kan masih baru, banyak kan yang diturunin yang baru-baru gitu. Iya, iya. Ya Kulusevski. Oke deh. Tapi dia sih paling oke tuh. Iya. Dan Bonucci Anda jangan terlalu merasa jadi back jago lah. Sudah habis. Masa Anda sudah lewat. Masih so jago dia kadang-kadang. Nggak sadar diri. Oke deh, lanjut ke derby Emilia Romanya. Sassuolo Bologna. Sassuolo comeback ya? Iya. 4-3 dan langsung statistiknya aja kali ya, Mas Iksan. Ya, boleh. Expected goalsnya Sassuolo sama Bologna berbanding jauh. Bologna 1,45, Sassuolo 3,24. Wah. Jadi memang wah ini serem nih. Emang Sassuolona ini. Udah berapa yang daftar nanti? Assassin ya, udah udah lumayan 150 masih pending, belum Masih bisa pending, diterima. ya. Sorry ya. Asosiasi Sassuolo Indonesia. Soalnya kalau kita mau ngasih langsung- angket soalnya bener-bener Sassuolo banget nggak nih, apa ikut-ikutan doang. Ya, boleh langsung DM yang mau Iya, daftar. DM. Ya. Ciri-cirinya suka sepak bola menghibur. Iya. Permainan alternatif pemain muda berbakat. Nah, Di kamar mandi punya poster Berardi. anak motor ya, Iya, anak motor, di derby kan. Di kamar mandi ada poster Berardi. Pokoknya kayak gitu-gitu lah. Nanti kita cek udah kayak cek KPR. Ya ini hiburan lain selain Atalanta lah. Permainannya maksud gua. Mantap. Caputo ini kurang ajar emang golin mulu. Itu kita bahas tuh Mas kemarin tua-tua keladi Caputo. Nggak nyesel gua pasang dia di Liga Fantasia. Terus Spezia lagi-lagi meraih poin loh. Ada. Spezia Indo. Gitu aja. Nah, terus Udinese juga menang tuh 3-2. Ya, Ente kan kemarin Parma. Jangan pura-pura lupa ente. Oh, ini pegang Parma ya? Iya. Lupa. Terus Torino kalah 2-3 nih. Torino baru dapat 1 poin tadi doang tuh lawan lawan Sassuolo. Terus nih Roma Benevento nih. Ini Zeko golin 2. Bung Aldo gimana Bung Aldo? Ya, terima kasih ya. Ini berarti mengukuhkan bahwa kalah WO pertama itu tidak berpengaruh. Ini masih sama sama Inter. Terima kasih ya lagi sih. Ya, terima kasih atas kesempatan untuk ngomongin ya. Ini meningkatkan chance Scudetto Roma dari 80% menjadi 85%. Wow, gila, luar biasa sekali percaya dirinya. 85% enggak Scudetto nih. Oh gitu. Enggak, itu ya sebenarnya Benevento juga main bagus sih. Inzaghi ya. Yoi. Ya dari Caprarinya juga pertama golin dulu tuh deg-degan gue juga. Tapi Gue golin dari luar ya? lupa gue. Tapi tuh Zekonya itu emang tukang ngemakan tim-tim kecil menurut gue. Ya emang 2 gol ya cocok lah. Tapi yang paling golnya bagus tuh golnya Charles Perez terakhir tuh. Oke. Itu soloran dari tengah. Oh itu skill tuh ya? Itu emang skill lah, masih ada lah skill-skill Barcelonanya ya kan. Makanya digaji mental gede. juga sih ya. Iya. Lagi pula udah 4-2. Iya. Boleh lah soloran. Terus dari statistiknya juga jauh nih, Bang Aldo. Roma expected goalsnya 4,19, Benevento cuma 1,56. Ya itulah perbedaan kualitas itulah kelihatan. di atas kertas. Bahasa di atas Shotnya aja 20 berbanding 10. Itu calculated loss lah buat Benevento menurut Iya. gue. Iya. Tapi dia masih bisa golin 2 menurut gue. Oke gitu loh. Terus Hellas Verona 0-0 ini kayaknya nggak dibahas. Nggak usah dibahas. Skip. Nggak ngerti. Nggak usah gitu. Nah Giornata 5 juga udah main tuh. Sassuolo lagi-lagi semalam comeback lawan Torino. Cuman nggak menang nih. Iya, karena itu ada ini kan banyak yang nge-vape di lapangan. Lapangannya asap semua. Iya ini apa kabut ya? Kabut. Terus expected goalsnya lebih tinggi Torino. Nah, 2,09 berbanding 1,69 gitu loh. dan memang ini juga nih Torino nih. Belotti mulu yang golin. Iya. Ini Ya memang bombernya dia doang. Mau siapa, mau ngandelin siapa? Jaja. Tendang penalti aja lama. Mau golin, aduh. pokoknya Belotti tuh di Torino kayak ini lah yang pernah gue bilang. Kayak ada mobil mewah di perkampungan biasa. Tapi gue seneng loh kalau Ibra pensiun dia ke Milan. Oh, the next. Yoi.
Ya itu terus nanti malam nih ada Atalanta Sampdoria. Kayaknya nih Atalanta kemarin kan di Champions League dia lumayan 4 menang. Nih main di kandang nih lawan Sampdoria nih. Gimana? Jadi ini gue mau prediksi nih. Dari kemarin kan gua Atalanta mulu. Ragu ya. Tahu-tahu jebret. Tapi kalau kemarin memang lawannya nih ya Napoli sih. Ya memang yang salah satu, kalau kata Mas Iksan katanya salah satu calon Scudetto gitu loh. Ya, gue sih nggak setuju gitu. Cuma ya udah. Oke lah. Ya cuman kalau ini Sampdoria nih apa ya, dia kayak tim yang memang siap untuk mengganggu tim-tim besar atau tim-tim yang lagi bagus mainnya. Siapa yang sangka dia tiba-tiba menang lawan Lazio gitu loh. 3-0. Gue 3-0 gitu doang ya. sih. Gue udah nyangka. Fans Roma doang ya nyangka. tapi siapa yang sangka juga tiba-tiba dia malah kena comeback sama Benevento Iya. 3-2. Iya. Nah itu kan ini tim yang menurut gua justru lawan dia nih harus hati-hati karena Susah. kejutannya tuh bener-bener nggak disangka. Unpredictable ya? Iya. Ya udah prediksi lo Atalanta Sampdoria. Tetap masih megang Atalanta asal Gasperi ini kagak mainin pemain yang aneh-aneh lagi lah, itulah yang apa ya, maksudnya lu kalau bisa kan musim-musim ini yang ngeraup poin sebanyak-banyaknya ya awal-awal awal musim ini sebelum masuk paruh musim ya, jadi mainin aja tuh Hateboer pakai full squad lah gitu. Lu Atalanta Sampdoria bagaimana tuh? Jelas Atalanta. Setuju gue. Maksudnya main sama pakem biasa aja, nggak usah macem-macem lah. Ya rotasinya pas Iya. udah menang atau Rotasi udah pas nyaman menang, gitu. jangan terlalu apa ya, berekspresif banget gitu, tiba-tiba masang pemain yang gue nggak kenal jadi starting line up itu. Tapi Atalanta. Gak apa-apa kalau gitu, saya Sampdoria seperti biasa. Ini suka bajingan juga nih, Suka anti mainstream. prediksinya nih. Karena kita mayoritasnya milih Oh ini. iya. Terus Genoa Inter, nah ini nih Inter momentum bangkit nih, Harus sih. harus. Setelah Conte kalah sama Milan ya. Tekanannya lebih besar nih, Betul. ya kan? Apalagi kemarin Champions League gagal dapat. Gagal mendapat poin penuh. Iya. Dan Genoa pun belum nemu permainan terbaiknya ya di musim ini ya. Iya, belum. Tapi ya memang kalau gue lihat ini memang di atas kertas ya Inter sih memang. Inter. Walaupun beberapa pemain intinya masih belum sembuh ya. Dari Covid sih. Oh, Esliang udah sembuh, Esliang. Saya muda ya. Gagliardini belum kan? Kayaknya belum deh. Skriniar belum. Skriniar juga belum. Ya jadi menurut gue ya kalau Esliang udah sembuh ya oke lah, tapi nggak tahu ya. Gue sih kalau ngelihat Conte apa ada alasan buat ganti ke Esliang? Karena Hakimi lagi perform Iya. gitu. Ya mungkin kalau Paling di sekedar- kiri, Esliang. Hakimi positif ya katanya. Iya, Kimi Oh positif. iya, Hakimi positif. Baru inget gue. Iya. Oke ya udah, mungkin Esliang main. Atau siapa, Darmian. Darmian kayaknya. Udah debut belum sih? Udah. Udah. Kemarin udah main. Lu Genoa atau Inter? Gue seri sih. Seri. Kayaknya seri. Sialan. Kayaknya seri. Gak tahu gue kenapa ya, ada Pandev. Oh iya. Gue gak tahu men, Pandev tuh gila kayak faktor X. Pandep sama kayak Palacio. Yoi. Masih aja gitu. Asli. Ya dia memang. Gue seri sih. Oke. Kita buktikan ya apakah Inter bisa bangkit ya di lawan Genoa nanti. Terus Lazio Bologna. Nah, ini tricky juga nih buat ini Lazio tricky nih. nih. Heeh. Tricky. Kalau gue sih nih Immobile udah balik ya. Udah Udah main kan. main. Dia suspensi 1 match doang kan? Satu kayaknya. Ya, tapi gue tetap. Nah ini gue justru rada milih Bolonya gue kali ini. Setuju. Ini gue bukan gara-gara gue fans Roma ya. Gue bukan gara-gara fans Roma. Lu lihat depannya Bologna. Musa Baro mesti main kan? Ya, Mungkin Baro, main. Orsolini, Soriano. Tuh enak tuh depannya Enak tuh ditonton emang. tuh. tengahnya tapi Iya, tengahnya nggak ada yang kenal. Svanberg, Matias Iya. Svanberg sih yang bagus gitu loh. Depannya Palacio. Ya, belakangnya ada siapa sih Bolonya? Oh gue lupa. Ya, pokoknya Denswil. enggak Svanbergnya sih yang bagus tuh. Tomiyasu. Tomiyasu. Tomiyasu, oh Tomiyasu iya benar, jaga Svanberg Immobile itu ya. oke lah. Ya ini bisa, gue yakin sih Bolonya bisa dapat poin penuh malahan lawan Lazio. Wis. Menurut Setuju gua, banget tapi statementnya. tipis ya maksudnya. Kalau yang- gitu saya Lazio. Nah ini nih kurang ajar nih. Oke. Lazio. Cagliari Crotone ini cuman duel yang mirip-mirip kostumnya doang. Si nonton pasti nih. Nandes dong jagoan Sore-sore gua, tapi, men. sore-sore. Nandes. Apakah Crotone bisa, kan biasanya nih tim kecil abis nahan imbang atau menang tim gede kan perform mentalnya terangkat tuh. Yoi. Bisa gak nih dia ngelawan di Francesco? Ya, dia kan main di kandangnya Cagliari ya. Iya, Dia main di kandang Cagliari. lawan, kalah Crotone. kalah ya. Kalau di Gua kandang dia, Cagliari sih. kalau kandang dia menang, karena dia tahu nih lapangannya nggak bagus, jadi dia udah tahu cara main di lapangannya. Kalau Ngandelin Cagliari, lapangan. Hati-hati sama Nandes, men. Jagoan gue itu. Oke, lu berarti Cagliari, Cocok logi Cagliari. lapangan. Cagliari 2 nih. Crotone.
Nih kurang aja. Oke. Sering tapi. Kalau ini lu bohong nih. Benevento Napoli lu bohong megang Benevento karena gue Napoli di sini. Oh Gue iya. Napoli. Ya udahlah ini berarti Napoli. Tapi ini Inzaghi lawan Gattuso nih, seru Iya, nih. Seru sih. Seru. Tapi kayaknya nggak terlalu panas karena Iya. temen akrab. Temen, ya semoga sih gue berharap mereka ribut ya di lapangan ya. Maksudnya bukan ribut antar ini, mesti ribut ke pemainnya. Oke. Teriak-teriakan gitu loh. Wah, itu kayak seru ya. Ini sih di atas kertas ya Napoli. Napoli gitu. Ya kan Napoli kan Anda itu ngutang poin tuh gara-gara kalah WO. Iya, Harusnya laga-laga kayak gini jangan sampai lewat. Jadi poinnya rada 11 ya. Oke, Lo terus Napoli juga dong. Hah? Lo Napoli juga. Benevento dia harus. Benevento gua. Nggak apa-apa lah. Enggak apa-apa deh. Terus Parma Spezia. Ya Parma sih. Masih Parma sih gua. Walaupun memang belum dapat performa terbaiknya. Gue Spezia sih. Oh, Spezia Indo. Walaupun memang secara klasemen Parma masih di bawah Spezia sekarang. Wis. Cuman Sama tetap Lazio gua aja masih Spezia pegang. di atas, Pak. Enggak, tapi kalau Parma ini maksudnya ya mentalnya lebih terlatih menurut Oke. gua dibanding sama Spezia. Udah main di Serie A dari musim kemarin gitu loh maksudnya. Jadi Oke. masih bisa menang lah karena lawannya juga bukan lawan yang tim-tim yang dibilang mediocre di Serie A juga, tim promosi gitu loh. Gitu loh. Ini saatnya Matteo Ricci menekan di lini tengah Spezia. Putra daerah Roma. Yo, Iya, putra daerah lagi. Terus Fiorentina Udinese. Nah, ini Fiorentina nih Yap. harus menang nih menurut gua. Susah diprediksi menurut gue. Fiorentina angin-anginan. Iya, makanya. Bingung gua. Kehilangan Enggak, dia Chiesa tuh banget ya. Iya. Kayak tim yang cuman performnya 60 menit udah. Ke belakang tuh kayaknya makin drop gitu. Iya. Gue juga bingung tuh. Kenapa sih semua ngikutin Ribery? Iya, nama Ribery kayak cocok bikin tim futsal aja menurut gue. Enggak, soalnya bener pas Ribery-nya udah capek atau nggak dimainin, main turun. Iya. Dari pas ada Chiesa pun ya gue perhatiin kan gue nonton tuh match pertamanya dia pas lawan Sampdoria ya kalau nggak salah match pertama Iya. opening. Ya kayak gitu. Nah apalagi sekarang ditambah kehilangan Chiesa. Menurut gue si penggantinya tuh vokalis The Killers anjir Jose Callejon. Ya belum. Mas Kumis, Iya. Mas Kumis, Anda harus call-in. Vokalis The Killers saya mirip tuh. Di video klip yang mana gitu gue lupa ada mirip. Ya, Mana klimis banget lagi rambutnya iya, ya. masih belum Ya. belum nyetel gitu loh, nggak seenak Chiesa mainnya di areanya kan sama itu buat gantiin posisinya di kanan. Tapi strateginya masalahnya 3-5-2. Itu dia sih si Banyak- siapa? Yakini itu Yakini. gue kurang greget gitu loh. Gak, gue Banyak. setuju sih. Gue susah mengungkapkan nih kalau nonton Fiorentina. Tapi kayak bahasa Mas Iksan bener banget nih. Cuma main 60 menit doang tuh. Fiorentina. Bener itu bahasa itu. Menit Ribery lagi. Menit Ribery. Padahal sisanya pemain anak muda semua. Itu kalau misalkan yang latih itu macem De Zerbi yang punya mental Nah, pemain, wah serem itu iya. Fiorentina. Makanya teman-teman La Viola kemarin kan kayaknya kalau nggak yang mimpi tingginya Sarri, setengahnya kalau nggak Sarri ya De Zerbi gitu, yang punya gaya permainan. Terus Juventus Hellas Verona. Ini dari muka-mukanya kayaknya bakal jagain Hellas Verona nih. Enggak sih, kalau ngomongin di atas kertas ya di atas kertas untuk gengsi Juve harus menang. Lu nggak bisa nih karena lu kemarin udah seri sama Crotone tim promosi. Masa lu sama tim ya Hellas Verona sih sebenarnya nggak tim kecil juga sekarang ya, maksudnya udah lumayan. Lumayan. Bahkan di musim lalu ngalahin Juve ya, kalau nggak salah. Iya ngalahin sekali. Juve. Ah ini justru sorry, gue ralat bahaya. Nah, jadi ini bahaya gitu. Jadi ya tapi kan kumbulannya udah nggak ada, Amrabatnya udah nggak ada, udah pindah gitu ya. Tapi ya ini jadi keuntungan buat Juve justru bisa bisa Ambil poin ambil penuh. poin penuh di situ lah. Lu udah gimana? Gue dukung bukan dukung ya. Kayak Juve sih. Soalnya ini kayak Jagoin. saatnya Pirlo, bukan saatnya. Mesti Pirlo mau sampai kapan nih? Ini pasti media-media Italia kalau kalah atau seri lagi Ya, makin panas. Ini Pirlo harus sih buktiin pelatih boneka ini. iya. Keren aja. Ayo Pirlo. Buktikan Ayo, Pirlo. kemampuan Anda. Terus apa lagi? Nah, ini terakhir. Ya, elah. Bungnya Romzi, timnya Romzi sama Gue timnya Aldo. Milan lagi nih. bagus. Milan Roma nih. Di kandang Milan lagi. Gue nggak pernah gue di Twitter pun nggak pernah jumawa gitu loh Milan lagi di atas. Nggak pernah gue sebut-sebut atau gue tweet. Wih, enak ya puncak dingin kagak pernah. Nggak mau gue karena memang ya tim bola lah gitu lo nggak bisa seterusnya di gitu. Jadi nggak bisa seterusnya di atas. Tapi memang sekarang lagi top perform ya gue nikmatin Iya. aja gitu. Ini kita lihat dari pemain yang absen lu nih. Dari Roma
lini belakangnya bahaya nih. Bahaya sekali karena Mancini itu dia kayaknya nongkrong-nongkrong kena Covid, Diawara juga. Terus si Smalling juga yang udah ditransfer deg-degan itu tetap masih belum bisa main. Jadi mungkin nanti yang akan menghadapi ganasnya lini depan Milan itu The Holy Trinity, Perez, Fazio, Juan Jesus. Gimana nggak Holy Trinity ada Juan Jesus? Iya. Kurang apa lagi? Disambut Ibra Kemon golin. Ya dari Milan kemungkinan si Calhanoglu ya. Caka. Ya Calhanoglu absen. Tapi lihat performnya pas main si Ibrahim Diaz pas lawan Celtic. Ya bisa lah buat ngegantiin spotnya Hakan Calhanoglu. Bisa juga Hauge yang dimainin. Ya Hoge, ya gue sih belum berharap lah. Kalau di Hoge belum berharap gitu. Justru ngeri kalau Hoge main. Hoge kiri kan? Kanannya bisa aja iya. Perez tuh. Perez kalau udah nyampe depan lupa balik tuh, lupa jalan pulang. Biasanya gitu Bruno Perez. The next Cafu. Dan gue berharap Cafu 40 tahun tapi. Dan gue berharap sih Dalot main lagi sih. Sebenarnya Oh iya. bagus deh kemarin. Jadi Anda yakin gak nih, Bung? Iya jelas. Ya jelas lah. Kemarin pasca Covid aja berapa skornya? 2-0 ya? Lupa Yang ya. sisa musim kan main kan Oh, iya. Milan Roma di kandang Roma kan kalahnya. Iya kalah 2-0. Di kandang Roma kan kalahnya di kandang Roma. Iya, di kandang Roma. Kandang Roma. Ini mainnya di Milan kan? Di Milan. Iya. Pede lah gue. Gue pede Roma membeli perlawanan. Itu aja sih bahasa diplomatis gue memberi perlawanan. Nah, kalau gue sih udah nggak muluk-muluk harus clean sheet gitu, nggak menang udah. Filosofinya Bielsa. Menang pokoknya. Secara logik gue mungkin seri aja sih. Seri, tapi keinginan gue ialah menang tipis lah. Semoga Zeko anomali permainannya, bermain bagus. Karena Zeko itu menurut gue ya, ketika Zeko udah mulai main tuh kayaknya dia ngerti sistemnya Fonseca menurut gue. Iya. Anak-anak baru-baru ini nih masih belum nih. Makanya Zeko kayak pelatih di lapangannya menurut gue. Ya semoga seru lah. Kita tunggu aja. Pertandingannya itu Selasa sih ya. Iya, tenang WFH. Ya nonton lah kalau Nonton kebangun. lah. Oke deh, terima kasih. Cukup sampai di sini aja. Review Giornata 4 dan preview Giornata 5-nya. Kalau punya pandangan lain, mungkin ada yang tidak, Min. Pirlo itu jenius. Ya silakan. Igor Tudor cuma membantu, nggak apa-apa. Pirlo poinnya 107 dari 110, silakan. Nilai tesisnya. Habitat Lazio di Big 3 silahkan. Silakan. Nggak masalah. Ya, Kan itu opini kita. Opini pribadi. kita, dan sangat mungkin untuk dibantah. Betul. Betul. Bahkan jangan percaya kita ya kalau preview. Iya, kembali lagi. Jangan dibuat judi ya. Jangan dijudiin, jangan dijudiin. Jangan dijudiin ya. Meskipun prediksi saya kadang-kadang asal-asalan tapi betul. Ya udah. Terserah. Itu jam terbang es bobet nggak, Bang? Gua yang udah bener-bener ngecek squad, ngecek analisa, ngaco prediksinya. Salah. Janganlah. Oke deh, cukup sampai sini aja ya. Terima kasih yang udah subscribe. Semoga video ini tayang 1000 nih. Ya, amin. Oke. Thank you, guys. Cukup sampai sini. Ciao.